Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwari 'irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang mana apabila kita hitung kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82 sampai 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana konsekuensi atau akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang jiwanya diliputi oleh kekafiran atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bagi orang yang diliputi atau yang meliputi akan diri seseorang itu dengan suatu dosa atau suatu kekufuran, maka balasannya adalah dia akan menjadi ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Inilah yang terjadi ketika orang-orang Yahudi itu bukan hanya berpaling kepada Allah, tetapi mereka juga syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain.
Padahal kalau kita tarik dari ayat-ayat sebelumnya, kemungkinan orang Yahudi ini untuk mendapat keridhaan, untuk mendapat rahmat, untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dari awal kita membicarakan tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang Bani Israel, itu berapa banyak kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mendapatkan surga itu untuk mereka terbuka lebar. Tetapi apalah daya mereka menolak itu semua. Bukan hanya berpaling tetapi enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat seterusnya nanti akan kita bahas apa-apa janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Allah telah menyebutkan neraka, kenapa neraka disebutkan dahulu? Nah, di sini menurut ulama tafsir bahwasanya Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya apabila orang melakukan kesalahan itu akan ada neraka yang menunggunya. Ini disebut at-tarhib wa targhib. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu kabar yang menakutkan, lalu ada at-targhib, suatu kabar yang kita berharap-harap untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, makanya di dalam Quran disebutkan neraka dan surga. Selain kita takut terhadap neraka, ada harap kita ingin masuk surga. Nah, dari dalam kita kehidupan sehari-hari itu ada at-tarhib wa targhib. Takut kita berbuat dosa, lalu berharap-harap untuk dapat berbuat amal soleh. Nah, jadi ada dua itu. Nah, jadi disebutkan neraka dahulu supaya kita takut. Artinya ada ketakutan di situ untuk berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Allah sebutkan surga agar kita berharap-harap, mengharap-harap, gemar kita untuk mencari atau menjalankan atau melakukan suatu amal yang berhubungan atau balasannya itu surga. Jadi pada ayat 82 ini Allah berfirman walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Diawali dengan huruf waw, itu waw atop atau berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan orang-orang yang beriman bi Muhammadin wal Quran, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan Al-Qur'an. Ada orang yang hanya berpedoman kepada hadis tapi kadang mengumpati ke Al-Quran, luput. Ada juga orang yang hanya mengikuti Al-Quran tapi menolak hadis. Kan ada kelompok ingkarus sunnah namanya. Ini memakai Al-Quran, dia hadis kada dipakainya, luput juga. Jadi harus beriman dengan Nabi Muhammad dan dengan Al-Quran. Jadi dua, atau yang populer kita kenal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bi Muhammadin wal Quran, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan Al-Quran. Apabila berbicara tentang keyakinan, berarti kita berbicara tentang daerah dalam keyakinan. Apa keyakinan itu? Ma waqara fil qalbi, ujar ulama. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tertancap di dalam hati. Ketika kepahaman kita yang baik, maka akan menimbulkan keyakinan yang baik pula. Nah, jadi keyakinan itu adalah kepahaman yang menimbulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tertancap di dalam hati, tidak tergoyahkan. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau iman itu masalah dalam, kalau amal soleh itu masalah luar. Jadi ketika sudah diyakini di dalam hati, harus dilaksanakan dengan
perbuatan. Kada cukup hanya diyakini di dalam hati, Allah Tuhanku, aku yakin Allah yang menciptakanku. Cuma kada bersembahyangan lagi, puasa kada berpuasaan lagi, sudah puasa sebelum puasa, sudah sholat sebelum sholat, ada nang ini nang itu. Nah, jadi kada cukup hanya beriman, tapi harus dengan amal soleh. Yang dimaksud amal soleh ini melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi amal soleh itu ada dua pengertiannya: melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, jadi ketika kita menjauhi apa yang dilarang Allah, itu amal soleh juga ngarannya. Lebih-lebih lagi ketika kita menjalankan perintah Allah, itu amal soleh juga ngarannya. Melakukan amal soleh fima bainahum wa baina rabbihim, pada perkara antara sesama manusia dan perkara sesama antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, atau sering dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah vertikalnya dan hubungan terhadap manusia secara horizontal. Dua perkara ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang taat kepada Allah, sembahyang gak ada tertinggal, apalagi sedekah setiap hari, tetapi lawan tetangga kada berkecocokan. Nah, ada nangga itu? Artinya hubungannya hanya baik kepada Allah, tapi lawan manusia kada baik. Tetamu tetangga kayak tetamu hantu, bukah, merangut dan sebagainya. Nah, tetangga bisa sepeda motor garing, apalagi nukar mobil se-stroke sekalian. Nah, itu kan artinya kada berkecocokan dengan tetangga. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya buruk. Ada juga orang yang berkecukupan bagus kehidupannya, amalannya bagus, tetapi orang-orang lain yang di sampingnya tersakiti dengan perilakunya. Kada cukup hanya sekadar itu. Lalu ada juga orang yang baik dengan orang lain, apabila tetamu senyum, tegur sapanya bagus, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala pulang gak ada baik. Kawan ke masjid berjalan, wal berkirimlah doanya, kembang ada ke masjid, aku sudah sembahyang sebelum sembahyang. Ini harat benar nih. Betitip aja sih Din. Nah, wah ini kan zaman instan, kau betitip makanan aja kau diantar ke rumah. Karena kau abang disamakan lawan makanan. Nah, jadi hubungan antara dia dengan manusia bagus, dengan Allah bagus. Artinya dua sisi ini harus mencakup kedua-duanya. Kan salah satu hikmah puasa, kan kita para puasa nih, berapa hari ada lagi. Nah, salah satu hikmah puasa itu ujar ulama, yang pertama yang dari internalnya, dari dalam diri ya, memecah syahwat nafsu. Karena ujar ulama, setahunan 11 bulan sudah kita itu parut itu rendang, lontong, nasi kuning, apalagi wakwadi, mandai, semuaan masuk 11 bulan itu ke dalam parut. Jadi sebulan barang kita istirahat parut itu, artinya diistirahatkan, artinya dikelola makanannya. Nah, puasa sehari belapar dahulu, nyar kena buka, cuma bukanya bebulik pulang. lima macam hidangan pembukaannya, belum lagi nang ianya. Mun sudah ke pasar tuh hendak terus, apalagi melihat tang pina banyuan dia pak di dalam wadah tuh makacarnya sudah ditukar, mana ada ianya. Jadi 11 bulan dalam setahun itu perut kita sudah dipenuhi dengan bermacam-macam makanan. Jadi dalam sebulan itu disediakan untuk mengelola perut kita. Supaya apa? Karena nafsu itu datangnya dari kenyang. Kalau perut itu kekenyangan, nafsu akan kuat.
Setelah nafsu kuat maka ibadahnya lemah. Nah itu rumusnya. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu ada disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis itu. Muhammad Al-Fatih itu ketika ingin menaklukkan Konstantinopel, itu disuruhnya semua tentaranya puasa 3 hari. Kita hendak berperang, wajib puasa seluruh tentara 3 hari. Ayo, 3 hari puasa, habis puasa 3 hari disuruh pulang berbekam, bahijamah. Jadi habis 3 hari puasa, wah dibekam semuaan. Supaya apa? Supaya kuat. Nah, kalau kita pengertian kita puasa itu maulah lama ya kalau lah, padahal itu maulah kuat. Kenapa? Karena ketika puasa artinya mengontrol semua makanan yang masuk, akhirnya jiwanya kuat, imannya kuat, lalu ditambah dengan bekam, kuat awaknya, lalu ketika menghadapi peperangan itu biasa aja, artinya imannya sudah kuat. Bahkan perang Badar pun terjadi pada waktu puasa. Bayangkan kita orang bahari sambil puasa sambil berperang. Namun kita ini jangankan berperang, pian puasa itu bemamai aja lapah. Bemamai terus ke anak tuh seharian puasa lapah. Merangut aja kan lapah puasa itu. Apalagi ini berperang yang dihadapi antara hidup dan mati. Pedang diangkat menghadapi musuh, puasa kada pecah sekalipun. Nah, jadi dia memecah daripada nafsu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hikmah puasa itu adalah menumbuhkan kesadaran diri bahwasanya di sekitar kita masih banyak orang nang kelaparan. Nah, kita kawan nukar pembukaan setiap hari dengan berbagai macam aneka. Nah, tapi di sekitar kita banyak orang nang kelaparan masih. Jadi dengan puasa itu kita merasakan, oh kayak ini peng rasanya lapar, oh kayak ini peng rasanya kada kawa menukar makanan. Jadi akhirnya hati kita ini diberikan oleh Allah supaya merasakan kayak apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu amun aku lapar berarti orang itu kayak tujuan laparnya. Nah, jadi ada perasaan ingin memberi makan orang lain, membuka akan orang. Nah, jadi itu hikmah puasa. Nah, ini hubungan antar sesama. Puasa kita baik, ya, tapi hubungan dengan orang kada baik, masalah ya. Jadi harus hablum minallah wa hablum minan nasnya baik. Itu yang disebut dengan amal soleh. Jadi kada cukup hanya berbuat baik dengan Allah aja, tapi dengan manusia pun harus berbuat baik. Apabila ada orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalam surga. Maksudnya la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha, mereka tidak akan mati, artinya hidup selamanya di dalam surga dan tidak akan pernah keluar dari dalam surga. Ini nyamannya kita Islam dan iman tenah. Kalau orang masuk surga itu tidak ada kemungkinan lagi keluar ke neraka. Kalau pang misalnya dibatasi aja 500 tahun aja lalu ke neraka lagi ada. Tapi kalau sudah masuk surga la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha, kada mati dan kada tidak akan keluar daripada surga. Tapi kalau orang yang di neraka, yang pelaku dosa besar selain daripada syirik, kan sudah diterangkan dia akan diazab di neraka sesuai kadar dosanya. Kalau sudah habis kadar dosanya, habis azabnya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ada kemungkinan. Jadi mudah-mudahan masuk surga semuaan, asal jangan syirik. Dan mudah-mudahan jangan singgah juga di neraka. Bahayanya kalau pindah singgah. Nah, karena nyamanan diazab di neraka. Kalau peng ada nambah bepander atau berkeyakinan barang aja biar masuk neraka satu umat asal tak ke surga juga mun kawa itu jangan bangga itu. Kalau itu kita berdoa
masuk surga, masuk neraka itu kada senyaman yang kita bayangkan. Kada ada istirahatnya, full pangkadagupan. Makanya dibuat dengan ashab. Ashab itu kan sahabat, bukan ahlun. Kada dibuat dengan ulaika ahlul jannah, kada, tapi ulaika ashabul jannah. Diambil dari kalimat sahibun. Sahibun itu saudara. Saudara itu kan memiliki hubungan, atau sahabat apabila bertemu bepalukannya, kalau lawas kada bertemu artinya bersatu. Jadi ashab di sini artinya ketika orang itu masuk neraka, maka neraka pun akan memasukinya. Begitu juga ketika orang masuk surga, maka surga akan memasukinya. Maksudnya kayak apa? Nah, maksudnya ketika orang itu ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka apa-apa yang keluar, yang masuk ke dalam dirinya itu adalah berkenaan dengan surga aja. Nah, jadi bersatunya dengan surga atau dengan neraka. Jadi ashab dibuat dengan kalimat ashab. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam surga. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami, ujar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibuat dengan kalimat kami? Li ta'zimil nafsih, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Bolehlah Allah Ta'ala mengagungkan diri sendiri? Boleh, itu berhak, Allah yang berhak. Kalau manusia kada berhak mengagungkan dirinya sendiri. Nah, makanya Allah di dalam Al-Quran, wallahu ghaniyun hamid, wallahu ghafurur rahim. Nah, itu berhak bagi Allah, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita manusia meluput. Nah, ada 4 tanda celaka, ujar Rasulullah. Alamatus saqawah arba'atun. Ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanuz dzunubi al-madiyah, melupakan dosa yang telah lalu. Wa hiya 'indallahi mahfuzah, padahal dosa itu di sisi Allah tercatat. Jadi jangan pernah kita melupakan dosa, sekecil apapun dosa, kalau kawa kita ingat untuk ditaubati, untuk kita bertobat. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan yang telah lewat. Walam yadri aqubilat aw ruddat, kita kada tahu apakah amal itu diterima atau kada. Jadi kalau sudah berbuat baik itu lupakan aja. Kayak kita setiap pagi masuk ke dalam WC, ketika itu keluar kada ada lagi kita berharap untuk keluar, untuk datang, ya kalau adalah kita mencari-cari laginya keluar, kada ada. Ketikanya keluar hilang. Nah, jadi amal baik itu seperti itu. Jadi kalau sudah melakukan amal baik, jangan diingat-ingat lagi, karena kita kada tahu apakah itu diterima atau kada. Dan yang ketiga, memandang orang lain dalam sisi dunianya lebih tinggi daripadanya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tinggi dalam hal materi dunia, disembah-sembahnya, dihormatinya luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan orang yang di masalah agama, dia anggap rendah, seakan-akan orang yang dalam bidang agama itu kada ada apa-apanya, karena inya berisi segalanya. Nah, lalu di akhir hadis ini, hadis qudsi, wa yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, aku menginginkannya tapi inya kada menginginkan aku, ujar Allah. Fataraktu tuhu, maka aku tinggalkan inya. Sama kayak orang Yahudi, orang Bani Israel. Allah menginginkan mereka untuk bertobat, untuk menghadap kepada Allah, cuma mereka kada hakun. Fataraktuhu, aku tinggalkan aja. Kada banyak kisah. Jadi ketika orang kada mau, ya aku tinggalkan ajar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau Allah berhak aja menyombong-nyombongkan diri, tapi kalau manusia kada berhak, apalagi mengingat-ingat kebaikan yang telah lewat, bisa hilang pahalanya, bisa batal. Kamu ingatlah sumur yang dia nonton, amun kada aku nang maulah tuh. Padahal 15 tahun yang lalu sudah
maka itu bisa menghilangkan pahala. Kalau tujuannya mengisahkan itu dengan tujuan riya dan ujub atau sum'ah. Tapi kalau niatnya untuk memotivasi orang lain untuk maulah nangka itu kada apa-apa. Apa perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi atau perjanjian orang Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrikuna bi syai'an. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun. Ketika orang Bani Israel disuruh menyembah Allah, mereka berpaling dengan mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Nah, menuhankan. Jadi orang manusia dijadikan Tuhan. Sebuting dah pelanggarannya. Nah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dengan kuitan berbuat baiklah. Jadi tinggi ini derajatnya. Yang pertama, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah beribadah kepada Tuhan, maka berbuat baiklah kepada kuitan. Dibuat dengan ihsan di belakangnya. Kan Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, mal ihsan." Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mal ihsan." Itu kalau apa yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau kada melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Jadi ketika kita berbuat kepada kuitan, ini tolak ukurnya adalah kepada Allah. Artinya dalam setiap keadaan dilihat orang kadakah wajib kita berbuat baik kepada kuitan. Kalau kita mentang-mentang dilihat orang hanyar membopong kuitan atau kayak apa, kada. Tapi setiap keadaan baik dilihat atau kada. Karena ihsana, berbuat baik kepada kuitan, baik dipinta ataupun kada oleh kuitan. Ini mun kada dipinta oleh kuitan hanyar manukarakan aku ini jar kuitan pulsa kada dana anyar nang 5.000 gini lah jar 10 kebanyakan betawar pulang. Nah jadi jangan sampai peribahasanya kuitan itu batuntut atau kayak apa. Nah itu ihsana. Wadzil kurba, dan disuruh juga kita berbaik kepada kerabat-kerabat dekat yang sadarah dengan cara bersilaturahim, paman, bibi, sepupu. Nah siapa-siapa nang sadarah wajib kita berbuat baik. Dan semua itu dilanggar oleh orang-orang Bani Israel. Mereka itu jangankan keluarga, kan Nabi aja dibunuhnya, apalagi nang keluarga gitu. Kalau ini kada sesuai dengan apa yang diinginkannya, dibunuhnya. Nah, ini dilanggar sudah oleh orang-orang Bani Israel. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kalau dalam hak manusia yang disebut anak yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan abah, yatim ngarannya. Cuma kalau dari segi hewani, dari binatang itu kalau kehilangan induk anyar ngarannya yatim. Kalau manusia kehilangan abah, yatim ngarannya. Kalau binatang kehilangan induknya, yatim ngarannya. Kenapa? Karena kalau binatang itu kan induknya menggaduh. Nah, kalau manusia yang mencari akan nafkah ini kan kebanyakannya adalah lelakian atau abah. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang miskin. Berbuat baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Jangan sampai kita menyinggung orang miskin, karena kadang-kadang orang yang orang yang miskin ini tingkat penyinggungannya tertinggi pada orang nang berduit. Nah, jadi kita berhati-hati benar papander kalau pina menyinggung orang nang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Ada yang membaca husna, ada yang membaca hasana. Jadi
Ada qiraat yang membaca hasana, wa qulu linnasi hasana. Ada yang membaca kayak itu. Ada juga membaca wa qulu linnasi husna. Ada juga membaca bidommatain dengan didomahkan ha dengan sinnya, berarti hasun. Didomahkan hasunu itu nah didomahkan dengan kedua-duanya. Cuma ini kalimat syad itu kada boleh dipakai, rusak qiraatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini perintah. Jadi orang nang dahulu, orang Bani Israel itu salat juga disuruh, zakat juga disuruh. Cuma puasa kada dicantumkan di sini, dan salat zakat ini mencantum juga. Nah, jadi orang dulu puasa juga. Nah, cuma kada tahu puasanya kayak apa. Nah, salatnya pun kayak apa caranya kada dijelaskan. Wal muradu bis sholati waz zakah, dan yang dimaksud dengan salat dan zakat di sini ma furidha alaihim fi millatihim, adalah sesuatu yang diwajibkan atas mereka fi millatihim, pada agama mereka, pada agama orang-orang Bani Israel, artinya pada zaman Nabi Musa. Nah, salat dan zakatnya itu kan kada seperti salat zakat kita ini, cuma tetap diwajibkan. Nah, beberapa hal tersebut diwajibkan kepada orang-orang Bani Israel, tetapi apa? Tsumma tawallaitum ay a'radtum 'anil wafa'i bil mitsaq, kemudian kalian berpaling daripada ikatan dengan perjanjian itu. Artinya setelah disuruh, diperintahkan salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, tapi mereka melanggar, berpaling daripada itu. Illa qalilam minkum, kecuali sangat sedikit orang yang mau beriman kepada Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah itu. Nah, seumpama pada zaman Rasulullah itu Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Jadi ada aja yang mau menerima Islam, cuma sedikit. Wa antum mu'ridun, dan kalian enggan anit taati, daripada berbuat taat kepada Allah, ka'abaikum, seperti nenek moyang kalian. Nah, jadi orang-orang Bani Israel ini disuruh berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada Allah, tapi mereka berpaling. Bahkan kitab suci diotak-atik, Nabi sebagai pembawa risalah dibunuh, ayat-ayat diganti, karena sifatnya ini adalah sifat keras kepala, kada mau menerima kebaikan, malahan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah tentang dua kelompok yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ashabul jannah, ada ashabun nar, ada ashabul jannah. Ada yang berpotensi untuk masuk ke dalam neraka, ada yang berpotensi untuk masuk ke dalam surga. Ada dua pilihan. Jadi terserah kita aja lagi memilih. Kalau sudah tahu, oh, ini ciri-ciri orang yang penghuni neraka, ini ciri-ciri orang penghuni surga, maka kita aja lagi memilih dan memilah. Kalau hendak selamat, umpati perintah Allah. Kalau hendak sakawat, hendak celaka, berpaling dari perintah Allah. Cuma na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga dan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua, hati kita, iman kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelihara kita dari segala mara bahaya, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.